Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang pengaruh tumbal rumah ya, pengaruh pagaran rumah, pengaruh apa ini? Pagar badan. Teman-teman Jumat Pahing dimanapun Anda berada, kalau Anda pernah datang ke orang pintar ya, terus dikasih gembolan, dikasih syarat ya, misalkan telur angsa, telur bebek, telur mentok, telur banyak ditanam di depan rumah ya, di bawah apa itu pintu misalkan, atau kepala kerbau, kepala kambing, kepala sapi ya, atau Anda nanam minyak apel jin ya. Nah, semua itu adalah media sesaji. Jadi pahami pola kerjanya ya. Jadi ibaratnya gini ya, si dukun atau orang pintar itu ya, nah, dia panggil makhluk halus ya, hei makhluk halus, ini loh ada makanan ya, ada makanan ini, kalau Anda mau ya, kalau Anda mau ada syaratnya ya, syaratnya kamu harus menjaga rumah itu ya. Nah, ditanamlah di rumah Anda. Nah, ketika ditanam di rumah Anda akan aman ya, akan aman dari gangguan sihir, telus, santet, itu akan aman untuk awal-awal saja. Tapi ketika makanan ini energinya sudah habis ya, apa yang terjadi? Contoh misalkan ya, kepala kerbau kamu tanam, paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah jadi tinggal tulang, sudah tidak ada energinya, artinya energinya habis. Samanya dengan minyak wangi ya. Minyak wangi ditanam itu kan pasti dilubangi ya, ibarat ini minyak wangi ya, apel jin misalkan, terus dilubangi, terus ditanam, otomatis menyebar ke tanah. Ketika minyak wangi ini sudah hilang baunya, energinya sudah tidak ada, sedangkan dia tetap Anda fungsikan, sama dukun itu difungsikan. Kira-kira ya, makhluk tersebut marah tidak terhadap diri Anda? Ya pasti marah. Ibarat Anda ini punya penjaga, tidak kamu kasih makan ya. Inilah banyak kasus yang terjadi di masyarakat ya, bahwasanya ekonominya hancur ya, keluarganya berantakan, mudah emosi, mudah marah ya, itu karena keberadaan makhluk halus ya, akibat tanam ya, ditanam sendiri itu teman-teman ya, yang kita tidak sadari gitu ya. Kita tidak tahu, kenapa kok kita tidak tahu lah, kita ini orang awam gitu ya, kita tidak tahu ya apa yang dimasukkan di dalam media-media itu kan kita tidak tahu. Nah inilah ya, ini yang perlu kita sikapi gitu ya. Kalau Anda tidak menyikapi ini ya harus sangat berbahaya ya. Terus solusinya bagaimana? Lakukan pembersihan. Lakukan pembersihan. Kalau memang medianya ada, ya diambil, dibuang. Ya. Anda bisa pakai terapi yang menggunakan garam ruqyah ya, yang saya buat ya. Itu dipel ya, setiap hari disiram, dipel. Setiap hari dikonsumsi garamnya. Ya. Nah, itu bisa menetralisir ya. Dalam jangka kurang lebih ya, 1 tahun lah, insya Allah netral itu. Tanda katakanlah gangguan itu netral ya, ibadahmu semakin rajin ya, usahamu semakin meningkat ya. Jadi kalau Anda ibadahmu belum rajin, usahamu masih belum meningkat ya, berarti gangguan itu masih ada. Dan yang lebih parahnya ya,
ini yang tidak kita sadari, itu adalah rumah-rumah yang kita itu beli jadi bekas punya orang, atau rumah-rumah yang itu tinggalan. Anda dikasih rumah oleh orang tua Anda, oleh mbah Anda. Itu sangat-sangat berbahaya ya. Lu ya, harus dibersihkan karena kita tidak tahu riwayat rumah itu bagaimana. Kalau katakanlah masih ditempati mbah Anda, orang tua Anda, tidak ada masalah gitu ya. Tapi giliran Anda yang menempati kok banyak masalah. Banyak kasus terjadi seperti itu. Ya, Anda bisa membersihkan tadi ya menggunakan garam tadi ya. Terus dilakukan pembersihan ya, totalitas ya. Rumah itu dibersihkan semua. Jangan sampai ada yang kotor. Setiap hari harus bersih-bersih. Setiap hari harus disapu. Dan jangan lupa itu kan pembersihan fisik ya, pembersihan energinya adalah dengan menjalankan ibadah. Artinya gunakan rumah Anda itu untuk ibadah. Gunakan rumah Anda ini untuk berzikir. Gunakan rumah Anda untuk membaca kitab suci. Itu yang harus Anda lakukan. Kalau Anda tidak melakukan itu, ya wassalam gitu loh ya. Lu ya teman-teman, wassalam, akan banyak masalah-masalah di luar kendali Anda. Nah ini kan otomatis akan merugikan diri Anda. Ya itulah pengaruh ya, pengaruh keberadaan makhluk halus, pengaruh kotak, penjaga, yang kita menyangka bahwasannya tidak ada pengaruhnya. Tapi setelah kita tempati rumah itu, ternyata pengaruhnya luar biasa. Ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi Anda ya. Bisa bisa membuat Anda itu paham gitu loh ya. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Karena Anda tahu masalahnya, masalahmu itu ada di situ. Ya. Biasanya digantung di pintu, ditanam, ya. Semacam-macam ya. Nah itulah. Ada juga kodam dari sebuah pusaka. Ya. Anda punya pusaka terus tidak mau rawat, ini juga bisa berpengaruh. Gitu. Anda punya pusaka tidak kamu rawat. Ya, yang paling mudah itu ya kasihkan orang, ya. Kasihkan saudara Anda yang bisa merawat. Caranya seperti itu, niat melepaskan. Ya. Ya. Daripada Anda punya pusaka tapi hidupmu berantakan, ya mending tidak usah punya pusaka. Kenapa kok bisa berantakan? Karena kita tidak tahu ya, bagaimana cara menggunakan. Akhirnya bukannya memberikan manfaat, tapi malah ya, membuat kita ini banyak masalah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.